Setiap jenis atau varian tanaman adenium mempunyai karakter pertumbuhan yang beragam. Pada umumnya, jenis tanaman Adenium arabicum dan sebagian Adenium taisoko mempunyai karakter bawaan caudex atau batangnya yang lebih cepat melebar. Jenis tanaman Adenium arabicum pun tidak semua sama dalam pertumbuhannya. Ada yang aktif dalam menumbuhkan cabang samping, bahkan ada yang sulit mengeluarkan cabang. Ada yang pertumbuhan cabangnya gemuk dan berisi, ada pula yang pertumbuhan cabangnya yang tumbuh kurus. Tanaman adenium secara alami akan mengalami dua fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Setiap fase pertumbuhan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Untuk pemberian nutrisi tanaman adenium, saya lebih banyak memberikan nutrisi pertumbuhan vegetatif. Untuk sebagian besar tanaman adenium saya, terutama nutrisi untuk tanaman Adenium arabicum, dari mulai bibit tanaman adenium, sampai dengan tanaman adenium yang sudah dewasa. Walaupun dengan risiko, tanaman adenium saya akan sulit untuk berbunga, tapi cara ini saya terapkan hanya untuk tanaman adenium karakter, seperti tanaman Adenium arabicum. Saya lebih memprioritaskan pertumbuhan tanaman Adenium arabicum yang maksimal, daripada pembungaan tanaman Adenium arabicum. Tidak sedikit tanaman Adenium arabicum saya, yang belum menumbuhkan bunganya, walaupun sudah cukup dewasa. Jadi dalam pemberian nutrisi untuk tanaman Adenium arabicum, baik nutrisi yang disediakan dalam media penanaman, maupun pupuk tambahannya, saya lebih mengutamakan unsur hara nitrogen dan kalium. Dan saya mengurangi sesedikit mungkin unsur hara fosfor. Unsur hara fosfor, efeknya mempercepat pembungaan. Tanaman adenium yang berbunga tentunya fase pertumbuhannya akan secara otomatis masuk ke fase generatif. Pada fase generatif, tanaman adenium akan mulai bereproduksi, dengan diawali dengan munculnya kuncup bunga, lalu pembungaan, kemudian pembuahan. Dan pertumbuhannya akan fokus di pembungaan dan pembuahan. Sehingga, tanaman adenium yang sudah memasuki fase generatif, akan mengurangi pertumbuhan organ non-reproduktif, seperti pertumbuhan batang, cabang, akar, dan pertumbuhan daunnya. Dengan mengurangi unsur hara fosfor bagi tanaman adenium, pastinya, tanaman adenium akan sulit dan lambat berbunga. Tapi keuntungannya, pertumbuhan cabang akan menjadi lebih mudah. Dengan cabang yang banyak, pasti daun yang dimilikinya akan lebih banyak juga. Dengan banyaknya daun, maka akan banyak fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman adenium. Dan caudex atau batangnya pun akan mudah untuk tumbuh membesar. Dengan memprioritaskan nutrisi untuk pertumbuhan vegetatif, maka akan sedikit merubah dan memperlama fase vegetatif pada tanaman adenium. Sehingga, fase generatif yang seharusnya terjadi pada bibit yang sudah memasuki usia 6-8 bulan, akan jadi terhambat. Dengan tujuan, pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman adenium bisa tumbuh lebih maksimal, seperti pertumbuhan batang, cabang, akar, dan pertumbuhan daun. Terutama pertumbuhan cabang-cabang tanaman adenium, karena tidak semua tanaman adenium dapat menumbuhkan cabang samping dengan serempak. Tidak sedikit tanaman adenium yang sangat sulit dalam menumbuhkan cabang sampingnya, dan memerlukan waktu lebih lama lagi, agar cabang sampingnya tumbuh secara kompak. Fase vegetatif merupakan tahap pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman, seperti batang, cabang, akar, dan pertumbuhan daun. Lalu secara alami, tanaman adenium akan memasuki fase generatif. Saat berumur 6-8 bulan, diawali dengan munculnya kuncup bunga pertamanya.
Fase pertumbuhan tanaman adenium sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang diserapnya, baik nutrisi yang ada di dalam media penanaman maupun dari pupuk tambahan yang kita berikan. Untuk pembesaran dan pembentukan tanaman adenium karakter, seperti tanaman adenium arabicum dan adenium taisoko, tidak membutuhkan media penanaman yang sangat subur. Bahkan, media penanaman yang terlalu subur malah bisa merugikan. Media penanaman yang terlalu subur akan membuat cabang tanaman adenium cepat panjang, pertumbuhan tanaman adenium akan menjadi cepat tinggi. Pupuk tambahannya pun sebaiknya diberikan hanya pada saat dibutuhkan saja. Pemberian pupuk yang terlalu banyak dan terlalu subur juga akan merusak penampilan dari tanaman adenium tersebut. Pertumbuhan cabang akan terasa cepat panjang, seiring cepatnya pertumbuhan daun. Prioritaskanlah pada pemberian media penanaman yang sehat, dengan komposisi media penanaman yang sehat dan tepat untuk fase vegetatif. Yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanaman setidaknya 6-8 bulan sekali, setidaknya 1 tahun sekali. Karena dengan media penanaman yang sudah tidak layak, seperti media penanaman yang sudah terlalu lama, pH media penanaman yang asam, kurang porositasnya, dan lain sebagainya, semua treatment yang teman hobis berikan akan menjadi sia-sia. Maka selalu utamakan kesehatan dan kelayakan media penanaman tanaman adenium, agar bisa memaksimalkan semua treatment untuk pertumbuhan tanaman adenium. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.